manajemen kinerja dan manajemen karir. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, maka dari itu pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang manajemen kinerja dan manajemen karir. Yang pertama akan kita bahas tentang prinsip dasar manajemen kinerja. Yang pertama adalah hasil kerja secara total dan berkualitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi manajemen kinerja itu bisa dilihat setelah karyawan itu melakukan tugas-tugasnya yang diberikan oleh atasannya yang sesuai dengan job deskripsinya dan sesuai dengan SOP-nya. Prinsip dasar manajemen kinerja yang kedua itu adalah mengelola SDM agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal untuk organisasi. Jadi maksudnya adalah bidang SDM itu akan mengelola sumber daya manusianya atau mengelola seluruh karyawannya yang berada di seluruh divisinya dengan baik, dengan tepat sasaran, ya, agar menghasilkan kinerja yang optimal. Jika kinerja itu sudah optimal, tentunya akan mendukung tujuan organisasi atau mendukung visi dan misi organisasi. Ya. Yang ketiga itu adalah suatu proses strategi menyeluruh dan terpadu dalam melakukan peninjauan dan pengevaluasian berkala terhadap kinerja dari masing-masing individu. Jadi sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa bagian SDM itu akan memberikan job deskripsi dan memberikan SOP-nya, ya, dan merancang semua kegiatan yang dilakukan karyawan di dalam satu divisinya secara rapi, secara terukur, gitu ya. Nah, nantinya karyawan itu akan bisa dinilai kinerjanya sudah sesuai dengan job deskripsinya, sesuai dengan SOP-nya, dan dinilai bahwa kinerja itu bisa dilakukan dengan baik atau bisa dilakukan bahkan tidak bisa dilakukan dengan baik. Yang keempat adalah kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesepakatan daripada instruksi. Nah, jadi simpelnya dari penjelasan ini bahwa karyawan itu menjadi bagian dari perusahaan yang memang menyadari, gitu ya, menyadari secara nalarnya dia, secara kesadarannya dia itu untuk melakukan kinerja-kinerja, tentunya ya saya katakan sekali lagi bahwa sesuai dengan job deskripsinya dan sesuai dengan SOP-nya yang sudah ditulis dalam peraturan kepegawaian, yang itu akan lebih bagus hasilnya daripada instruksi dari atasannya. Oke, yang selanjutnya masih tentang manajemen kinerja, yaitu komponen pokok manajemen kinerja. Ada 5. Yang pertama adalah perencanaan kinerja. Ya, jadi kinerja itu akan disusun dengan baik, ya, oleh perusahaan, oleh organisasi yang nantinya akan didistribusikan atau akan disampaikan atau akan dikomunikasikan kepada SDM ke seluruh karyawan yang ada di organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pengkomunikasian berkelanjutan antara atasan dan bawahan. Jadi sudah disusun tentang kinerja atau seperti apa nanti kinerjanya, gitu ya, oleh organisasi yang nantinya atasan itu akan menyampaikan ke bawahannya atau manajernya atau bosnya itu di dalam satu divisi itu menyampaikan ke bawahannya atau ke karyawannya agar karyawan itu bisa melaksanakan kinerja-kinerjanya yang baik, yang sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh perusahaan atau organisasi.
Nah, yang ketiga, pengumpulan data dan informasi oleh masing-masing pihak gitu. Nah, ini dia. Jadi setelah tadi dirancang, ya lalu dikomunikasikan, lalu dikumpulkan data-data, bukan hanya data tapi informasi secara langsung, ya apakah karyawannya sudah melakukan kinerja dengan baik atau tidak. Dan yang keempat itu adalah pertemuan tatap muka antara atasan dan bawahan. Jadi setelah dilakukan penilaian gitu ya, setelah dilakukan pengamatan gitu, lalu masih ada komponen pokok manajemen kerja yang selanjutnya, yaitu tentang pertemuan langsung antara atasan dengan bawahan. Jadi pertemuan atasan dengan bawahan itu nantinya akan berdiskusi ya tentunya tentang kinerja yang sudah dilakukan, apakah kinerjanya itu mengalami penurunan kinerja atau ada beberapa kinerja yang belum dilaksanakan dengan baik, maka atasan akan berhak untuk menegur karyawannya atau memberikan saran, ataupun karyawan sendiri itu bisa berdiskusi gitu ya, meminta arahan terhadap atasannya sebagaimana kinerjanya akan lebih baik atau kurang gitu. Jadi minta masukan terhadap atasannya. Oke, yang terakhir yang selanjutnya komponen pokok manajemen kinerja yaitu adalah pendiagnosisan berbagai hambatan efektivitas kerja. Jadi semua sudah dilakukan dengan sesuai job deskripsi, sudah sesuai dengan SOP yang dilakukan oleh karyawan ya untuk melakukan kinerjanya, tapi ternyata ada hal-hal yang masih menghambat gitu ya, hal-hal yang masih menghalangi karyawan itu untuk melakukan kinerja. Itu harus segera diidentifikasi lalu dipecahkan, disampaikan oleh atasannya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kendala dalam penerapan manajemen kinerja. Itu karena kinerja itu bisa dilihat dari dua komponen gitu ya. Yang pertama adalah dari atasan dan yang kedua adalah dari bawahan. Jadi kendala yang penerapan manajemen kinerja itu juga dari dua komponen tadi. Yang pertama adalah dari atasan gitu ya. Pertama dari atasan itu formulir dan tata cara penilaian sering sulit untuk dipahami. Jadi kadang instruksi secara tertulis gitu ya, itu sulit untuk dipahami dari karyawan itu sendiri. Lalu yang kedua, atasan tidak ingin berkonfirmasi dengan bawahannya. Jadi atasan itu sudah mengerti tentang kesalahan dari bawahannya, tapi atasan itu tidak mau secara sengaja gitu ya untuk berkonfirmasi atau memberikan arahan ke bawahannya. Nah, yang selanjutnya atasan kurang mengetahui perincian pekerjaan. Nah, ini yang paling fatal. Jadi kendala dalam penerapan manajemen kinerja itu bisa aja dilakukan oleh atasannya, karena atasan itu kurang mengerti ya, kurang memahami sebagaimana tugas-tugasnya yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau atasan itu harus levelnya, harus kemampuannya itu harus lebih dari karyawannya, tentunya tentang bidang atau divisi tertentu gitu ya. Nah, itu tadi saya ulangi sekali lagi bahwa atasan kurang mengetahui perincian pekerjaan karena ketidakmengertian atau kurangnya ilmu dari ilmu yang harus dipunyai dalam divisi itu gitu ya. Nah, itu sangat fatal sekali. Itu bisa menjadi kendala manajemen kinerja. Dan tadi sudah saya jelaskan dari pihak atasan. Nah, yang kedua adalah pihak bawahan. Yang pertama adalah pengalaman buruk di masa lalu. Yang kedua, bawahan tidak suka dikritik. Nah, ini yang juga bahaya. Jadi jika kita sebagai karyawan gitu ya, kalau kita mau mempunyai kinerja yang baik atau mempunyai progres kinerja yang meningkat, itu kita harus mau dikritik atau dikasih masukan. Nah, yang selanjutnya ada rasa takut karena ketidakjelasan kriteria dan standar penilaian. Nah, ini tentu saja kita bisa memahami bersama. Jadi takut gitu ya, takut nantinya penilaian kinerja yang akan nantinya kita dapat sebagai karyawan itu hasilnya jelek gitu ya.
karena standarnya mungkin tidak jelas ya, pengukurannya tidak jelas gitu. Jadi kita kadang mengukurnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita punyai gitu. Nah, ini menjadi faktor yang mungkin nanti bisa menghambat atau kendala yang mungkin bisa menghambat tentang manajemen kerja. Yang selanjutnya adalah bawahan tidak benar-benar memahami manfaat diterapkannya manajemen kerja. Jadi nggak ngerti, karyawan ini hanya ngertinya itu melakukan kewajibannya saja, dan yang nantinya dia akan berharap mendapatkan hak, tapi dia tidak ngerti secara keseluruhan kinerja dia itu harus selalu dipantau gitu ya, yang nantinya harus selalu mempunyai grafik yang naik gitu. Nah, itu adalah kendala dari manajemen kinerja. Saya ulangi lagi singkat bahwa ada dua kendala, yang pertama dari atasannya dan yang kedua dari bawahannya. Oke, nah tadi sudah membahas tentang manajemen kinerja gitu ya. Manajemen itu maksudnya mengatur kinerjanya. Nah, setelah diatur kinerjanya seperti apa, nah sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang penilaian kinerja. Menilai kinerja gitu ya, karyawan itu sendiri gitu. Jadi penilaian kinerja itu adalah proses penilaian dengan atasan, bawahan, rekan kerja, dan diri sendiri, atau multi-factor assessment, itu penyelesaian kuesioner penilaian manajer, rekan kerja, ataupun kolega. Jadi ada, saya contohkan satu untuk penilaian kinerja karyawan itu, yaitu dengan menggunakan umpan balik 360. Jadi karyawan itu nantinya akan dinilai dari 4 unsur gitu ya. Jadi dari atasannya atau tim pemimpin atau supervisornya. Terus yang selanjutnya itu dari anggota timnya yang sejajar posisinya dengan dia. Terus bisa juga dari pihak eksternal atau pelanggannya. Nanti itu bisa menjadi instrumen untuk menilai kinerja dari pegawai. Dan yang paling terakhir itu bisa juga kita nilai dari bawahannya karyawan itu jika dia mempunyai bawahan. Nah, itu semuanya nanti nilainya akan kita gabung dengan poin-poin penilaian yang sama. Nah, nanti akan kita gabung, akan kita rata-rata. Jadi nanti penilaiannya akan bisa melihat apakah kinerjanya dari karyawan itu bagus atau jelek. Oke, yang selanjutnya adalah manajemen karir. Tadi kita sudah membahas tentang kinerja, sekarang karir gitu ya. Kalau kinerjanya sudah baik, tentunya karyawan itu akan mendapatkan hak, yaitu karir. Ya, oke. Prinsip dasar dari manajemen karir itu sendiri, yang pertama adalah karir sebagai kepemilikan dari organisasi atau pekerjaan. Jadi karir itu melekat, ya. Karir itu melekat di organisasi atau di pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, karir sebagai suatu perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada masing-masing individu. Oke, yang selanjutnya adalah jalur karir. Pola berurutan suatu pekerjaan yang pernah dipegang oleh seseorang sehingga membentuk satu jalur karir gitu ya. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ada struktur organisasi gitu ya, pada bagian 1, bagian 2, bagian 3, terus nanti di bagian 1 itu ada cabang lagi ke bawah gitu ya. Nanti per cabangnya itu lagi ada divisi-divisi yang ada di bawahnya itu. Nah, nanti dari bawah itu jalur karirnya apakah dia akan naik menjadi divisi di atasnya. Nanti divisi di atasnya lagi dia akan naik lagi di cabang divisi-divisi yang mana gitu. Jadi harus diukur atau harus disesuaikan, disiapkan jalur karir itu. Tentunya memperhatikan tentang yang pertama tadi manajemen kinerja, tentunya juga memperhatikan kemampuan dari individu karyawan itu. Oke, yang selanjutnya adalah ruang lingkup jalur dan program jalur karir, yaitu adalah penilaian kerja menuntut karyawan untuk menyelesaikan proses kerja dengan baik. Tentunya kalau dilakukan manajemen karir itu tentunya karyawan atau SDM dalam sebuah perusahaan itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah promosi. Ya, ini hampir sama dengan karir gitu ya. Dari promosi ini sendiri pengertian adalah perpindahan seorang dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Sedikit contoh, namanya dia sebelumnya menjadi karyawan atau staf biasa gitu.
Nah, nanti dia akan dipromosikan menjadi supervisor gitu. Nah, dia harus bertanggung jawab kepada anak buahnya. Kemudian dalam satu divisi itu ada 5 anak buah, dia salah satunya berada di situ karena kinerjanya baik, sudah dinilai gitu ya, dilakukan promosi, dia menjadi supervisor. Nah, tujuannya dari promosi itu adalah memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. Itu adalah tujuannya. Sebuah penilaian gitu ya, karyawan yang mempunyai etos kerja yang baik, sudah melakukan kerjaan sesuai dengan job deskripsinya, tidak melanggar SOP yang sudah dilakukan gitu. Jadi karyawan itu mempunyai hak untuk dipromosikan. Tentunya promosi itu juga melewati beberapa asesmen atau penilaian gitu ya. Oke, tujuan yang kedua adalah menumbuhkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi dan berpenghasilan semakin besar bagi karyawan. Nah, konsekuensinya kalau karyawan itu dipromosikan, itu yang pertama adalah dia pasti akan status sosialnya naik gitu ya, dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya menjadi staff biasa, dia akan menjadi supervisor, itu status sosialnya pasti akan naik. Yang berimbas terhadap yang kedua itu gajinya. Ya, gajinya yang sebelumnya itu bisa dikatakan umpamanya 2 juta gitu ya, terus nanti dinaikkan menjadi supervisor, itu bisa naik umpamanya jadi 6 juta dan lain-lainnya. Oke, tujuan yang selanjutnya adalah merangsang agar karyawan bergairah kerja, disiplin tinggi dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, dalam adanya promosi ini itu akan bermanfaat secara positif terhadap lingkungan ya, organisasi itu sendiri. Jadi yang lain tentunya akan selalu memotivasi dirinya untuk bersaing secara sehat, secara sportif, untuk bisa menjadi atau untuk bisa promosi. Jadi dia tidak hanya stagnan menjadi karyawan terus-menerus gitu. Jadi budaya di dalam sebuah organisasi itu menjadi positif gitu ya. Saling berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan yang baik, saling berlomba-lomba untuk melakukan kerjaan yang positif gitu ya, karena dia memotivasi, karena yang lain sudah mendapatkan promosi, harusnya dia juga bisa mendapatkan promosi itu. Yang selanjutnya adalah menjamin stabilitas kerja karyawan. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi karyawan, ada jenis karyawan yang salah satunya dia tidak mau atau tidak nyaman jika posisinya itu selalu menjadi karyawan terus pada tingkat karyawan. Dia pengen menaikkan kemampuannya agar dia menjadi supervisor gitu ya, agar naik jabatannya. Nah, itu akan menaikkan stabilitasnya. Jadi karena dia karena selalu posisinya ada di menjadi staff itu terus, dia akan bosan gitu ya, dan kinerjanya dia tidak akan stabil gitu, bahkan pasti akan turun akibatnya. Nah, oke, yang selanjutnya adalah manajemen penempatan. Prinsip dasarnya, yang pertama adalah prinsip kemanusiaan. Ya, tentunya karyawan ditempatkan di posisi-posisi tertentu, di divisi-divisi tertentu itu harus ada sisi kemanusiaannya, prinsip kemanusiaan. Contohnya, umpamanya badannya kecil gitu ya, itu tidak akan ditempatkan di bagian gudang yang mengangkat barang-barang yang berat gitu. Itu contohnya. Prinsip dasar yang selanjutnya adalah prinsip demokrat atau prinsip demokrasi. Dan selanjutnya prinsip penempatan orang yang tepat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmu yang dia punya. Jadi pasti nanti dia kerjaannya akan maksimal. Yang selanjutnya prinsip pemberian balas jasa. Yang selanjutnya adalah kesetiaan arah dan tujuan. Ya. Kejelasan arah dan tujuannya. Selanjutnya adalah prinsip kesatuan komando, dan yang selanjutnya adalah prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Itulah prinsip dasar dari manajemen penempatan karyawan akan ditempatkan di divisi apa. Jadi harus memenuhi beberapa prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, mungkin cukup pembahasan kali ini tentang manajemen kinerja dan manajemen karir. Jadi saya juga sudah menyinggung tentang promosi dan penempatan ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara.